Ini ada beberapa faktor yang kenapa di Garut ini tumbuh subur ya, mengenai keberadaan NGO ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Garut. Salam sejahtera. Semoga sehat selalu. Pada malam ini kita kembali ke program Guar Garut. Ada tamu yang sangat istimewa. Beliau sahabat lama. Saya mengenal beliau di 2004 saat beliau sebagai kabid di promosi pariwisata. Tapi baru mengenal. Kemudian baru akrab dan kami dekat di 2010. Beliau memang lama di pariwisata, tetapi beliau 2010 menjabat sebagai kepala dinas penanaman modal. Hari ini beliau hadir dan hampir 4 tahun menjabat sebagai kepala Kesbangpol, Kesatuan Bangsa dan Politik. Beliau menjadi ASN, kalau tidak salah, mungkin nanti diperbaiki oleh beliau. Tahun 95 beliau itu menjabat sebagai kepala seksi politik dan sosial. Beliau adalah Dr. Andes Wahyu Wijaya MSc. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Aduh, selamat datang di tempat kami di Harian Garut. Kebetulan ini ngobrol santai, Pak Kepala Badan ya. Pak Kepala Badan. Sudah betul ya 4 tahun ya di mungkin 4 tahun lebih sedikit lah. 4 tahun. Karena 2016 ya. Setelah di sub ya di ya 2016 sampai sekarang untuk di Kesbang. Di Kesbangpol ya. Apa saja sih Pak tugas pokok Kesbangpol itu apa saja? Sebetulnya kalau lihat dari runutan tupoksi ya, kami ini kan membantu bupati di bidang sosial politik ya. Ya, ya. Nah, memang kalau lihat dari turunan di sini ada partai politik kan begitu ya, terus ada ormas, LSM dan lain sebagainya. Termasuk kita juga kaitan dengan kondusivitas kewilayahan. Gitu ya. Ini kerjasama dengan institusi vertikal. Ya. Itu barangkali. Agama juga termasuk di situ ya? Termasuk juga, tapi kita tidak masuk dalam substansial. Ya. Lebih pada konflik-konflik ya, ekses sosialnya yang itu menjadikan garapan. Tapi kemudian kita juga mengkoordinasikan, mengkolaborasikan dengan institusi teknis lainnya, baik itu kejaksaan dengan bakor-pakornya, maupun MUI dan ormas-ormas Islam terkait. Sepanjang Bapak menjabat, ada hal-hal konflik atau sesuatu yang memang menghambat perjalanan pemerintahan terkait dengan Kesbangpol ya? Iya. Saya pikir gini ya, kalau berbicara tentang dinamika, kita juga pernah berhadapan dengan beberapa item persoalan ya. Baik itu konflik keagamaan, terus ada subjektivitas kepentingan yang kesan seolah ini di blow up menjadi tanggung jawab pemerintah kan begitu. Nah mungkin kita ya ini masuk dalam wilayah kisi-kisi mediasi ya, jadi jangan sampai katakanlah kemudian mulut ini mengembang dan menjadikan presiden buruk, pelayanan terganggu kan itu. Saya pikir kalau berbicara tentang hal itu, dinamika kita memang unik ya dibanding dengan kabupaten kota yang lain ya. Ya malahan kaitan yang terakhir kemarin ya, kaitan Tunggal Rahayu ya. Kalau berbicara tentang lokalitas itu sebenarnya landai-landai
tapi ini di blow up oleh media mainstream. Betul. Kesan seolah di tingkatan elitis ini burung Garuda lambang negara, percetakan uang ini dengan Bank Indonesia kan begitu ya. Nah, padahal kan kita setelah selisih lebih jauh, ini ada semacam keyakinan atau opini yang dibangun oleh seseorang dengan mengedepankan nilai-nilai historikal. Bung Karno sebagai pemimpin dunia. Betul. Nah, halusinasi ini diadopsi, dikembangkan untuk menarik minat masyarakat kan begitu. Karena di sana kan kompensasinya akan diberi batangan emas yang disimpan di bank Swiss kan begitu ya. Dan lainnya sebagainya lah. Tapi saya kira itu memang bagian dari dinamika kita. Terakhir juga kami kan kedatangan tamu dari Jambi Intel kan ya, Jambi Intel ke Jagung mempertimbangkan hal itu. Tapi kita sudah klarifikasi bahwa persoalan ini sudah masuk ke dalam ranah hukum. Oke. Jadi lebih selaku kepala Badan Kes Bangpol memang harus siap memasang telinga, mata ya, preventif kalau ada kejadian apa-apa ya. Hal lain Pak, terkait munculnya LSM Semarak, di beberapa media juga muncul bahwa di Garut ada 500 yang terdaftar. Kurang lebihnya. Itu yang baru-baru di tahun ini berapa banyak sih Pak? Saya kira begini, itu kan hasil verifikasi terakhir kemarin, ya kita juga mengklasifikasikan NGO yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan kan begitu, itu juga ada item-item turunannya lagi kan begitu ya. Terus kemudian juga ada juga yang bergerak di bidang keagamaan kan begitu, pendidikan kan begitu ya. Tapi dari hasil verifikasi terakhir kemarin, akumulasi dari semua lembaga yang ada, kan kita ada Ormas OKP begitu ya. Terus juga ada LSM. Terus kemudian ada yayasan, ada lembaga kan paguyuban kan gitu ya. Nah, yang punya legal standing dalam artian mempunyai akta hukum umum itu dari kisaran 500-an itu ini punya hanya 80-an. Hanya 80-an dari 500-an itu. Tapi kita juga tidak menafikan dalam artian yang tidak punya legal standing itu dilikuidasi, tidak bisa begitu. Karena kan hasil keputusan Mahkamah Agung juga ada yang terdaftar dan ada yang tidak terdaftar. Nah, mereka sandarannya adalah berserikat berkumpul yang pasal 28 itu. Jadi yang 500 itu tercatat, hanya tercatat. Dicatat oleh kami, tercatat ya. Jadi dulu tuh kan ada SKT, kalau dulu nomenklatur teks terakhir itu surat keterangan terdaftar. Kami atas nama Bupati, atas nama Gubernur, atas nama Mendagri kan begitu. Nah, setelah terbit Permendagri 53 ya, otoritas SKT itu sekarang ketentuannya diambil alih oleh Mendagri, oleh Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Nah, kami di sini diberikan otoritas tapi hanya sebatas mencatat bahwa organ itu ada di wilayah administratif Kabupaten Garut. Nah, ini itu aja. Penyalahgunaan kewenangan. Dan ini real begitu. Ada nilai-nilai profesional di bidangnya kan gitu ya. Dia concern terhadap keuangan, otomatis ada ahli di bidangnya.